Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Gojo dan Geto yang mendapat misi khusus, yaitu mengawal dan menghapus seseorang yang akan dijadikan wadah plasma bintang oleh Master Tengen. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 66 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 66 ini, Gojo dan Geto menjalankan misi khusus mereka. Di luar dugaan, musuh langsung muncul. Dan di balik itu semua, ada seorang karakter yang juga akan menjadi lawan utama dari Gojo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 66 kali ini adalah Penyimpanan Tersembunyi bagian kedua. Di awal scene, kita diperlihatkan Gojo dan Geto yang mendapatkan pengarahan dari Yaga Sensei. Gojo mencoba mengulang jika misi yang akan mereka jalani kali ini adalah mengawal gadis itu, lalu menghilangkannya. Melihat gurunya yang membenarkan perintah tersebut, Gojo dan Geto langsung berbisik-bisik menyindir guru itu. Melihat sikap tersebut membuat Yaga Sensei merasa sebal. Dia memberitahu jika akan memutuskan apakah itu lelucon atau bukan. Geto menjawab jika itu semua adalah lelucon. Dia ganti bertanya balik, apakah gurunya tersebut akan mengulangi teknik kutukan Master Tengen atau tidak. Namun dengan santainya, Gojo malah bertanya, sebenarnya apa yang mereka bicarakan. Mendengar hal itu membuat Geto dan Yaga Sensei terdiam. Dia menjelaskan jika Master Tengen memiliki teknik kutukan keabadian, tapi teknik itu tak menghentikan penuaan. Master Tengen tak punya masalah dengan usia, tapi begitu mencapai usia tertentu, teknik tersebut akan mencoba untuk mengubah tubuhnya. Gojo yang mendengar hal itu hanya diam. Yaga Sensei kembali menjelaskan, jika hal tersebut terjadi, bisa dibilang itu adalah evolusi. Master Tengen tak akan jadi manusia lagi, dan akan berubah ke wujud yang tertinggi. Gojo jadi bingung, terus apa masalahnya jika itu terjadi? Geto menambahkan, berdasarkan Master Tengen, hasrat juga akan berhenti muncul begitu dia mencapai level itu. Dan Master Tengen tak akan menjadi Master Tengen lagi. Penghalang yang melindungi sekolah Jujutsu, pilar dunia Jujutsu, dan teknik yang membantu untuk menciptakan penghalang, semuanya diperkuat oleh Master Tengen. Tanpa Master Tengen, keamanan dan bahkan menjalankan misi sekalipun akan jadi semakin sulit. Serta bagian terburuknya adalah Master Tengen yang bisa menjadi musuh manusia. Karena itulah, sekali dalam 500 tahun, Master Tengen harus menyatu dengan wadah bintang plasma yang sesuai dan meredaksi ulang informasi tubuhnya. Kalau tubuh diperbarui, maka tekniknya akan sesuai. Lalu evolusi tak akan terjadi. Gojo yang mendengar penjelasan itu jadi paham. Menurutnya, tak akan menjadi masalah jika dia berubah menjadi Metal Greymon. Yang jadi masalah saat dia berubah menjadi Skull Greymon. Maka dari itu, lebih baik mereka mengulangi saja dari Koromon. Kok jadi Digimon gitu ya guys? Oke, lanjut. Geto membenarkan perumpamaan yang temannya gambarkan. Yaga Sensei bercerita jika wadah plasma bintang sudah bocor, membuat banyak kelompok jadi mengincar gadis itu. Yang pertama adalah organisasi yang berniat menyingkirkan dunia Jujutsu dengan menghilangkan alasan Master Tengen, yaitu kelompok pengguna kutukan Q. Dan yang kedua adalah kelompok pemuja Master Tengen sebagai dewa mereka, yaitu kelompok bintang religius atau biasa dikenal sebagai asosiasi wadah waktu. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Time Vessel Association. Sambil menunjuk dan memberikan misi tersebut, Yaga Sensei menjelaskan jika Master Tengen dan wadah bintang plasma akan menyatu dalam 2 hari saat bulan purnama. Dia menyuruh mereka untuk mengawal gadis itu, lalu membawanya ke Master Tengen. Jika mereka berdua gagal, akibatnya akan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Terakhir, Yaga Sensei menyuruh mereka untuk tidak mengacaukan misi ini. Dan misi pun dimulai. Sambil membeli sebuah minuman kaleng di dalam mesin otomatis, Gojo berkomentar jika sebenarnya dia paham kenapa kelompok Q itu mau mengejar gadis tersebut. Tapi dia bingung kenapa kelompok bintang religius malah ingin membunuh gadis itu.
Geto menjelaskan jika yang mereka puja adalah Master Tengen yang asli, sedangkan wadah plasma bintang bagi mereka akan merusak kemurniannya. Tapi untungnya, kelompok bintang religius bukan pengguna kutukan, dan harusnya mereka tidak perlu mengkhawatirkan kelompok itu. Sedangkan yang harus mereka waspadai adalah kelompok Q. Dengan pedenya, Gojo menjawab kalau itu nggak akan jadi masalah, karena mereka adalah yang paling kuat. Dan karena itulah Master Tengen meminta mereka. Geto sebenarnya sudah lama ingin memberitahunya kalau Gojo harusnya lebih memperhatikan cara dia berbicara, apalagi di sekitar orang yang lebih kuat darinya. Dan itu terlalu kasar, karena mungkin saja mereka akan bertemu dengan Master Tengen. Maka dengan begitu, bahkan junior mereka sekalipun akan takut untuk melihat mereka secara langsung. Gojo merasa tertarik dengan cerita tersebut. Namun ketika mereka sampai di depan apartemen gadis wadah itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang berlokasi di kamar gadis tersebut. Sontak saja Gojo dan Geto juga bersiap untuk menyerang. Gojo berkomentar jika mereka harusnya tidak bisa disalahkan kalau anak yang mereka bawa ini sudah mati duluan. Ternyata itu adalah ulah dari kelompok Q. Dan di luar dugaan mereka mencoba membunuh gadis tersebut dengan cara menjatuhkannya dari atas gedung. Sambil percaya diri, anggota grup Q itu meminta maaf karena kedua pemuda tersebut cukup menyalahkan Tengen seorang saja. Anggota grup Q itu bernama Kokun. Tapi dengan cepat, Geto mengeluarkan arwah terkutuknya, lalu terbang dan menangkap gadis itu sebelum dia jatuh ke lantai. Dengan santainya, dia meminta kelompok itu untuk tidak mengacaukan suasana, karena nanti akan membuat mereka bisa terkena masalah. Sambil melihat wajah gadis tersebut, Geto masih tidak menyangka jika gadis ini adalah orang yang mereka cari. Kukon yang melihat seragam yang Geto kenakan menyadari jika mereka berdua ini berasal dari SMA Jujutsu. Sambil emosi, dia meminta Geto untuk menyerahkan gadis itu sekarang juga. Geto menjawab kalau dia tidak mendengar apa yang orang itu katakan. Dia malah menyuruh orang tersebut untuk sedikit mendekat. Gojo yang melihat dari bawah merasa jika aksi yang temannya itu lakukan sepertinya berhasil tepat waktu. Secara mengejutkan muncul beberapa lemparan pisau yang mengarah ke pemuda tersebut. Namun dengan santainya Gojo berhasil menahan serangan itu. Ternyata serangan barusan berasal dari seorang anggota kelompok Q yang lain. Tentara itu bernama Fire. Dia juga mendengar jika Gojo ini adalah pemuda yang kuat. Fire meminta Gojo untuk menunjukkan rumor yang selama ini dia dengar. Gojo pun menerima tantangan itu, tapi dia ingin membuat suatu aturan. Dia sebenarnya tidak ingin membuat masalah. Karena itulah, menangis dan meminta maaf sekarang juga adalah aturan yang tepat. Maka dia tidak akan membunuh tentara tersebut. Mendengar hal itu membuat Fire emosi, dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Dari atas lokasi yang tidak jauh dari gedung tersebut, ada dua orang yang memantau pertarungan itu. Orang yang memakai jas mengaku jika mereka adalah kelompok dari bintang religius. Mereka memang tidak mempunyai kekuatan untuk bertarung, tapi mereka memiliki banyak uang. Sambil memanggil seorang di sebelahnya dengan sebutan Zenin, staf tersebut menawari kerjasama dengan melakukan pembunuhan terhadap wadah plasma bintang itu. Pria tersebut menjawab jika nama warganya bukan lagi Zenin, karena dia sudah menikah dan mengambil nama istrinya, dan sekarang namanya adalah Fushiguro. Lalu sambil tersenyum, pria itu menerima tawaran tersebut. Siapa sebenarnya Fushiguro ini? Apakah dia ada hubungannya dengan Megumi yang di masa depan menjadi murid dari Gojo tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 66 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 66 yang intinya memperlihatkan munculnya karakter pembunuh bayaran yang bernama Fushiguro, dan dia disewa oleh kelompok bintang religius untuk membunuh gadis wadah plasma bintang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa kalian komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari aku yang kurang pas, aku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.